Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar pemirsa Dwijendra News? Berjumpa kembali dengan saya Arya Bagus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu alih fungsi lahan sawah. Hadir bersama kita hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana, MSc MA, yang juga merupakan Rektor Dwijendra University. Apa kabar, Prof? Baik. Kali ini kita akan membahas topik yang tadi saya sebutkan sangat menarik. Kita tahu bahwa sawah di Bali merupakan suatu aset atau modal budaya yang sangat kuat bagi kebudayaan kita. Kita tahu bahwa kebudayaan Bali adalah bersumber dari kebudayaan agraris yang diwariskan oleh leluhur kita melalui sistem yang sangat sistematis yang kita sebut sebagai subak. Menurut Bapak Menteri, bahwa pertanian di Bali, khususnya lahan sawah, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terlebih, kita tahu bahwa di Bali merupakan suatu pusat pariwisata yang pada akhirnya memberikan tekanan-tekanan pada lahan pertanian dan tentu juga akan berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kita. Baik, Prof, menurut Prof Gede, bagaimana ini kondisi atau tren dari penurunan atau alih fungsi lahan sawah di Bali belakangan ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan itu, bahwa Bali ini memiliki nilai yang sangat kuat, memiliki nilai-nilai magis yang sangat kuat, terutama dari budayanya. Salah satu budaya yang ada di Bali ini adalah budaya pertanian yang diawali dari yang tadi disebutkan terbentuknya subak di Bali. Subak itu adalah satu sistem irigasi tradisional di Bali yang tumbuh sejak ribuan tahun lalu, berakar dari nilai-nilai masyarakat pada saat itu, kemudian tumbuh berkembang sampai saat ini. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan pembangunan saat ini, pembangunan ekonomi, kemudian ada pesatnya pembangunan pariwisata ini serta-merta kemudian memberikan dampak. Yang salah satunya dampak negatifnya adalah penyusutan lahan-lahan sawah yang ada di Bali. Nah, memang ini sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi kita wajib untuk mengendalikannya. Jangan sampai bahwa lahan sawah yang ada di Bali ini kemudian yang tadi disampaikan secara signifikan akan tergerus. Jadi hilangnya sawah-sawah di Bali ini tidak semata-mata nanti akan mendegradasi dari budaya pertanian yang ada di Bali, tetapi dia akan memberikan dampak-dampak lainnya. Misalnya saja, tanpa pertanian maka kita tidak ada pangan. Tanpa pangan maka orang akan kelaparan. Dan di ujung-ujungnya itu akan berdampak pada politik. Sehingga saya sering menyampaikan bahwa no farming, no food. No food, no life. Jadi kehidupan kita akan terganggu baik dari sisi sosial, kemudian sisi budaya, ekonomi, termasuk politik. Nah, oleh karena itu, lahan sawah yang ada di Bali ini kita harus kendalikan. Penyusutannya, alih fungsi lahan ini bisa kita jaga. Paling tidak, kalau bisa misalnya 0, kalau bisa, kalau tidak tapi kita kendalikan. Nah, sebenarnya regulasi sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya melalui ada undang-undangnya, jadi ada undang-undang 41/2009 itu yang sudah mengatur tentang larangan alih fungsi lahan sawah, lahan-lahan yang produktif itu melalui perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Jadi sudah jelas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian diturunkan lagi ada peraturan pemerintah tentang alih fungsi lahan juga. Muncul lagi peraturan presiden tentang alih fungsi lahan. Kemudian diturunkan lagi dengan beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dari Agraria, BPN. Ditetapkan lahan-lahan baku sawah. Berapa lahan baku sawah kita se-Indonesia termasuk Bali. Kemudian ada lahan
pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini sudah ditetapkan lahan-lahannya gitu. Tetapi kadang-kadang kita lemah di dalam implementasi itu sehingga terjadilah penyusutan lahan. Nah, saya sangat setuju mendukung apa yang kemudian diantisipasi oleh Bapak Gubernur Bali. Pak Gubernur kemudian mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 2025. Jadi baru-baru ini Pak Gubernur mengeluarkan instruksi kepada siapa? Kepada wali kota dan bupati Sebali. Untuk apa? Larangan alih fungsi lahan pertanian untuk sektor-sektor lain. Artinya bahwa Pak Gubernur sudah menyiapkan ini loh regulasinya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan ada peraturan menteri pertanian yang melarang juga alih fungsi lahan produktif ke sektor lain. Jadi sebenarnya regulasinya dari tingkat nasional sampai ke daerah ini sudah disiapkan. Kabupaten juga sudah membuat satu peraturan daerah tentang alih fungsi lahan ini melalui peraturan daerah pertanian pangan berkelanjutan itu. Jadi sudah gitu. Nah, sekarang yang menjadi kata kunci adalah penegakan hukumnya saja gitu. Karena apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur adalah budaya pertanian kita itu terjaga. Bolehlah kita ngomong pariwisata, tetapi pariwisata kita adalah pariwisata budaya. Yang saya sampaikan tadi, salah satu budayanya adalah budaya pertanian. Kedua, ada satu gagasan besar dari Bapak Gubernur adalah Bali harus mampu menuju pada daulat pangan. Nah, daulat pangan ini yang salah satunya adalah padi, ini yang harus kita jaga. Sehingga komoditas padi yang ada di Bali ini bisa kita surplus, tidak tergantung dari daerah-daerah lain. Nah, artinya bahwa pada saat kita sudah bisa surplus padi, kemudian pangan-pangan yang lainnya ini, maka kita wajib menjaga di mana tumbuh tanaman pangan itu, yaitu di lahan sawah. Nah, sehingga kedaulatan pangan harus dijaga. Jadi budaya, kedaulatan pangan, dan kemudian muncul lagi apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Yang sering disampaikan adalah ada komponen-komponen penting di dalam membangun Bali ini. Yang pertama itu adalah alam Bali, budaya Bali, dan manusia Bali. Nah, alam Bali, sawah kita yang ada di Bali ini memang harus kita pertahankan karena sawah ini memiliki fungsi ekologis, memiliki fungsi hidrologis. Jadi pada saat lahan sawah ini berkurang, maka infiltrasi air, katakanlah itu air hujan itu akan semakin berkurang sehingga akan terjadi air permukaan. 2 jam misalnya di kota-kota yang padat permukimannya, penduduknya itu akan terjadi limpasan air sehingga itu akan berkumpul, bergabung menjadi genangan, kemudian menjadilah banjir. Karena fungsi sawah, tanah yang menyerap air ini sudah berkurang sehingga fungsi hidrologis ini harus kita jaga. Oleh karena itu alam Bali harus kita jaga. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak semata-mata kita mengendalikan lahan sawahnya, maka kita perlu juga ada upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar alih fungsi lahan sawah ini terkendali. Nah, sehingga pemerintah dalam tanda petik wajib memberikan insentif kepada pemilik sawah itu agar tidak dialih fungsikannya. Nah, insentifnya memang itu tergantung dari pemerintah, mulai yang paling sederhana misalnya diberikan sarana produksi. Jadi orang agar bisa berefisiensi terutama di dalam biaya produksinya. Kemudian di hilir dibantu harga dari produk-produk yang dihasilkan dari tanaman yang diusahakan di lahan sawah itu sendiri. Jadi ada banyak insentif yang memang harus diberikan. Kemudian bisa juga misalnya ada insentif pajak. Diringankan pajak yang punya lahan sawah misalnya yang akan kita lindungi. Kalaupun misalnya tidak bisa diringankan, disubsidi. Apalagi kalau memang dibebaskan mereka dari pajaknya. Nah, ini memang ada satu kebersamaan nanti di pemerintah, kemudian di masyarakat, mulai dari gubernur, kemudian wali kota, bupati, termasuk warga masyarakat yang ada di Bali ini. Mari kita jaga bersama-sama
lahan sawah ini untuk menjaga budaya Bali, kemudian kita jaga alam Bali, kita jaga perekonomian kita, terutama kedaulatan pangan, dan tentunya adalah untuk kesejahteraan para petani kita sendiri. Jadi alam, budaya, dan manusia Bali. Baik, jadi alam, budaya, dan manusia Bali. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gede bahwa regulasi terkait alih fungsi lahan sudah ada dari level pusat sampai daerah. Nah, tentu di Bali kita tahu sendiri ada dua kepentingan antara pertanian dan pariwisata. Nah, menurut Prof. Gede, bagaimana kita menyeimbangkan antara sektor pertanian dan sektor pariwisata sehingga tidak menjadikan bahwa alih fungsi lahan sawah ini menjadi semakin meningkat tiap tahunnya. Iya, jadi ini memang suatu hal yang menarik ya. Satu sisi kita butuh pariwisata. Satu sisi kita ingin mempertahankan budaya pertanian yaitu melalui lahan sawah. Nah, lalu muncul istilah bagaimana kita menyeimbangkan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa visi Bapak Gubernur Nangun Satkerti Loka Bali itu sebenarnya terkandung kata-kata keseimbangan, harmoni. 3 unsur tadi, manusia Bali, alam Bali, kemudian budaya Bali. Untuk apa diharmonikan? Jadi dalam upaya untuk memanfaatkan, memberdayakan sumber-sumber alam kita. Di sumber alam kita misalnya itu dari agraris, itu pertanian, maka kita harus manfaatkan. Kita seimbangkan antara pertanian dan pariwisata. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan itu? Nah, pariwisata yang kita bangun adalah pariwisata budaya. Jadi berbasis pada budaya. Kalaupun misalnya kita akan mengembangkan pariwisata pada lahan-lahan pertanian, maka di sana perlu dibangun yang namanya misalnya agrowisata. Ada ekowisata, tetapi sekali lagi bahwa pengelolaannya itu memang harus berbasis pada manusia Bali. Jadi manusia Bali kembali, apa kekuatan manusia Bali? Memiliki modal sosial yang sangat kuat. Diajaklah manusia-manusia Bali ini, misalnya ada para petani di sana untuk bersama-sama mengelola pariwisata yang berbasis pertanian. Nah, di ujung ada insentif yang bisa didapat. Oleh siapa? Oleh para petani kita. Jadi sepanjang manusia Bali antara pelaku pariwisata, kemudian dengan petani, kemudian dengan masyarakat yang ada di lokasi itu bisa mendapatkan kue secara adil, secara proporsional, maka pembangunan di Bali ini apakah itu pariwisata, pertanian ini akan bisa berjalan bersama-sama. Di sisi lain, pada saat kita berbicara tadi kedaulatan pangan, maka pariwisata ini sudah bisa menyiapkan kebutuhan pangannya. Apa saja kebutuhan pangannya? Berapa kebutuhan pangannya dari setiap bulan misalnya? Nah, ini dikomunikasikan kepada para petani kita di Bali untuk memproduksi itu. Sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh para petani ini bisa terserap di pariwisata. Nah, apakah itu bisa secara langsung? Mungkin agak sulit. Sehingga diperlukanlah di sini ada satu mediator. Nah, siapa mediatornya? Bisa pemerintah, misalnya dalam bentuk badan usaha milik pemerintah, gitu, misalnya BUMD yang bisa dibangun, BUMD pangan misalnya. Sehingga BUMD pangan inilah yang akan menjadi satu jembatan antara produsen, itu para petani, ada peternak di sana, ada pekebun, kemudian ada konsumennya di sini di Horeca, namanya hotel, restoran, dan kafe. Nah, ini harus dipertemukan sehingga sektor pertanian itu akan bisa semakin bergairah karena produk-produknya diterima oleh pihak hotel, dan hotel pun juga memanfaatkan produk pertanian. Nah, disinilah nanti dibikin satu keseimbangan antara pertanian dan pariwisata yang tentunya memang ini negara, pemerintah hadir untuk membuat keseimbangan itu sendiri. Baik, jadi diperlukan sinergi antara berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata dan pertanian. Nah, sebagai closing remark, Prof. Gede, kira-kira apa harapan ke depan untuk pertanian di Bali? Ya, saya menginginkan harmonisasi, keseimbangan antara pertanian dan sektor-sektor yang lainnya. Mari kita jaga pertanian ini terutama dari sisi budayanya, kemudian dari sumber-sumber alamnya dan manusia-manusia yang ada di pertanian, yaitu para petani, sehingga mereka lah yang akan menjadi kontributor terbesar di dalam membangun Bali ini.
Baik, terima kasih Prof. Gede. Terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Prof. Gede Sedana terkait dengan alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.